Terima kasih atas kesediaan untuk menghadiri undangan virtual pada kegiatan sosialisasi untuk simulasi PTM terbatas di SMP Lab School Unesa 2 yang rencananya akan dilaksanakan dalam pekan depan ini. Kita awali dengan bacaan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah sehat dan kemudahan apapun sehingga ibu bapak dan anak-anakku yang luar biasa bisa bergabung dalam kegiatan virtual pagi ini dan mau meluangkan waktu sejenak untuk kepentingan kita bersama. Saya bacakan susunan acara pada pagi ini, tidak banyak. Yang pertama nanti kita pembukaan, kemudian akan ada informasi umum yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum, kemudian selanjutnya teknis pelaksanaan simulasi dari sudut pandang wali murid, kemudian teknis pelaksanaan untuk persiapan siswa. Yang terakhir nanti adalah diskusi tanya jawab. Jadi nanti tanya jawabnya kita kumpulkan di akhir saja Ibu Bapak. Kita mulai dengan bacaan basmalah untuk mengawali kegiatan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan SMP Lab School Unesa atau yang mewakili, Ibu Bapak wali murid kelas 7 sampai kelas 9 SMP Lab School Unesa yang berbahagia, dan anak-anakku siswa SMP Lab School Unesa 2 yang juga ikut bergabung pagi ini, yang luar biasa semuanya. Dan terima kasih juga kepada tim Satgas COVID SMP Lab School Unesa dan Ibu Bapak Guru yang telah memfasilitasi serta bergabung secara virtual juga pagi ini. Yang pertama, informasi umum bagaimana kegiatan sosialisasi simulasi PTM terbatas ini bisa berlangsung. Kok begitu mendadaknya? Kemarin tanggal 1 anak-anak baru vaksin 1, kok tiba-tiba ada undangan seperti ini. Nah, ini bagaimana nanti ceritanya kok bisa sampai seperti ini, Bu Bapak. Jadi kami sampaikan bahwa minggu depan ini belum PTM terbatas ya, belum pelaksanaannya, tapi masih sosial simulasi ya. Jadi masih simulasi. Jadi kami dari pihak sekolah Lab School kemarin didatangi oleh tim Satgas Covid Kota Surabaya yang menantang kami untuk melaksanakan simulasi ini. Yang tentunya nanti ketika simulasi itu bisa berjalan sesuai dengan prokes yang benar dan anak-anak taat asas, guru kemudian satuan pendidikan di sekolah juga mendukung, nanti baru kita mendapatkan SIM ya, surat izin mengajar yang akan tentunya menjalankan PTM terbatas yang sesungguhnya. Dan PTM terbatas ini nanti juga masih blended ya, masih hybrid, ada yang tidak wajib ke sekolah, tapi masih mendapatkan pembelajaran secara daring. Jadi masih nanti ketika guru menjelaskan di kelas, ada yang di rumah itu juga mengikuti secara hybrid. Seperti apa? Kita berikan waktu kepada Ibu Lina Agustina untuk menyampaikan paparannya teknisnya seperti apa. Kepada Ibu Lina Agustina, silakan. Ya, terima kasih Bu Dia. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Jelas. bisa. Mohon izin untuk share screen. Sudah tampak belum Bapak Ibu? Sudah, Mem. Oh, terima kasih Ibu.
Sudah disampaikan oleh Bu Diah, nggih. Jadi saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah, mewakili Bu Ani untuk menyampaikan informasi umum terkait hasil sosialisasi dan hasil persiapan simulasi PTM yang akan dilaksanakan minggu depan. Jadi baru saja kemarin lusa dan kemarin itu 2 kali. Kemarin ini lebih detail sih. Jadi kemarin ini mendadak sekali ada persiapan PTM yang ternyata kami juga harus mengubah beberapa hal yang sudah kami persiapkan, jadwal piket dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan hal tersebut, maka kami perlu mengadakan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya agar Bapak Ibu juga tahu nanti teknis pelaksanaannya seperti apa ketika simulasi ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Diah bahwa ini status sekolah ini masih simulasi PTM bersama dengan siswa secara langsung. Sama halnya seperti yang dilaksanakan oleh sekolah lain juga. Status ini masih simulasi PTM, jadi belum PTM yang sesungguhnya. Dari simulasi ini yang dengan ketentuan yang ketat tentunya nanti akan diverifikasi kembali oleh Dinas Pendidikan, oleh Satgas COVID, apakah kami layak untuk mendapatkan surat izin untuk mengadakan PTM yang sesungguhnya. Nah, ini informasi umum yang akan saya sampaikan. Pokok bahasannya yang akan saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama mengenai informasi umum, jadwal simulasi kelas, dan teknik pelaksanaan KBM. Karena saya berhubungan dengan kurikulum, otomatis saya juga perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu tentang jadwal dan teknis pelaksanaannya di dalam kelas seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hasil dari persiapan PTM yang diadakan kemarin sore, baru selesai pukul 5, sekitar pukul 5 baru selesai. Jadi nanti mulai minggu depan ini dilaksanakan simulasi PTM di sekolah selama 5 hari berturut-turut, akan tetapi tidak harus dimulai dari hari Senin, asalkan 5 hari berturut-turut. Jadi kami menetapkan, karena kami juga butuh persiapan yang matang, maka kami akan mengadakan simulasi ini dimulai dari hari Rabu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, kemudian minggu depannya lagi Senin dan Selasa, 5 hari berturut-turut. Nah, setiap harinya maksimal ada 2 ronde yang masing-masing ruangan itu diisi oleh 18 peserta didik maksimal. Ya. Kalaupun kurang dari 18 pun tidak apa-apa. Tentunya karena ini dilaksanakan secara ketat, mohon nanti ada wali kelas juga yang akan menginfokan kepada Bapak Ibu wali murid bahwa jika nanti siswa yang terpilih 18 ini mungkin flu, mungkin demam, atau sakit apa, atau mungkin ada anggota keluarga yang terkonfirmasi atau isoman, walaupun sudah terpilih untuk melaksanakan simulasi di sekolah, harap memberi keterangan, memberi informasi kepada wali kelas bahwa putra saya hari ini tidak bisa mengikuti simulasi karena sedang sakit, sedang demam, sedang ada anggota keluarga yang isoman. Jadi harus benar-benar butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya terkait hal ini. Karena ini maksimal 18, kurang dari 18 pun tidak apa-apa Bapak Ibu, asalkan semuanya aman ya. Kemudian untuk guru yang boleh ke sekolah ini adalah guru yang sudah divaksin lengkap. Jadi sudah vaksin 1 dan vaksin 2. Untuk siswa, apakah harus vaksin? Tidak juga. Akan tetapi siswa di sini harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali murid. Ada surat pernyataan yang bertanda tangan. Jadi kemarin ketika pelaksanaan vaksin, saya rasa putra-putri Bapak Ibu juga sudah diberi surat persetujuan PTM yang sudah ditandatangani waktu itu bisa diberikan secara langsung, akan tetapi yang orang tuanya tidak dapat hadir,
ngantar kemudian langsung pulang saja, ini dibawa pulang ke rumah, akan tetapi juga harus diserahkan ke sekolah. Jika memang belum bisa ke sekolah, bisa difotokan dan dikirim ke wali kelas. Jadi paling tidak kami mempunyai data siapa saja siswa-siswa yang diizinkan untuk melaksanakan simulasi PTM. Jadi nanti jika ada siswa yang datanya ternyata tidak disetujui orang tua, akan tetapi siswa tersebut datang ke sekolah, kami mohon maaf sebelumnya siswa tersebut akan kami pulangkan. Karena apa? Kami juga harus jaga-jaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kami yang disalahkan. Kami hanya jaga-jaga untuk itu. Jadi mohon untuk surat persetujuannya, baik itu disetujui atau tidak, segera disampaikan ke wali kelas, Bapak Ibu, agar kami bisa segera merekap siapa saja siswa-siswa yang diperbolehkan untuk melaksanakan simulasi atau melaksanakan PTM dan siapa siswa yang tidak diperbolehkan oleh orang tua. Bapak Ibu tenang saja, jika Bapak Ibu tidak mengizinkan putra-putri Bapak Ibu untuk datang ke sekolah, untuk melaksanakan simulasi maupun untuk melaksanakan PTM yang sesungguhnya nanti, kami akan tetap melayani secara virtual, secara daring. Kemudian, maaf ini ada salah ketik ini. Surat pernyataan persetujuan orang tua bagi siswa yang mengikuti simulasi ini harus kami upload di e-office. Jadi aplikasi yang harus kami isi terkait pelaksanaan simulasi PTM terbatas ini. Siapa saja siswa yang terpilih 18 kali 2 ruangan tersebut, surat pernyataannya harus kami upload. Kemudian hal-hal lain, dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga harus kami upload terlebih dahulu. Jadi siswa yang nanti mengikuti simulasi ya, yang datang ke sekolah ini dipastikan adalah siswa-siswa yang surat persetujuannya sudah di-upload di e-office. Nah, selama 5 hari itu Bapak Ibu akan ada visitasi, entah itu dari dinas kota, entah itu dari Satgas COVID, entah menyamar, entah datang secara langsung, entah wartawan. Nah, ini kami juga harus siap-siap. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu tentunya di sini akan ada laporan terkait pelaksanaan simulasi yang diadakan di sekolah. Apakah dipantau, tidak dipantau, apakah sekolah ini, apakah siswa-siswanya benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan, apakah jika tidak dipantau ternyata malah bergerumbul, dan sebagainya. Jadi, sebisa mungkin dari awal sampai akhir kita bisa melaksanakan simulasi ini dengan baik agar kita juga bisa mendapatkan surat izin untuk melaksanakan PTM. Nah, dalam 5 hari tersebut, 5 hari berturut-turut tersebut, kami juga harus mendokumentasikan setiap kegiatan. Setiap kegiatan di sini mungkin ketika siswa datang, ketika siswa cuci tangan, ketika siswa di termogan diukur suhunya, kemudian ketika proses masuk ke dalam kelas, ketika pembelajaran di dalam kelas, ketika pulang, ini harus kami videokan secara terpisah dan kemudian di-upload juga di e-office tersebut setiap harinya. Jadi laporannya seperti itu Bapak Ibu. Di-upload, dari situ juga nanti bisa dilihat, diverifikasi, dinilai apakah kami layak untuk melaksanakan PTM yang sebenarnya. Apa yang terjadi setelah 5 hari pelaksanaan simulasi PTM terbatas ini? Setelah 5 hari ini kita berhenti, kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, daring, karena tentunya dinas ataupun satgas membutuhkan waktu untuk memverifikasi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan simulasi PTM. Apakah dari video, entah dari video yang sudah dikirimkan, entah dari visitasi atau penyamaran itu, sekolah layak mendapatkan rekomendasi untuk pelaksanaan PTM. Nanti jika surat tersebut
sudah kami dapatkan, baru kami bisa melaksanakan PTM terbatas yang sesungguhnya, tidak lagi simulasi. Walaupun tentunya akan tetap dipantau secara ketat, karena jangan sampai dengan adanya PTM ini, baik itu terbatas ataupun hanya simulasi, jangan sampai nanti akan muncul klaster-klaster baru, ya jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Untuk itu kita harus menjaga betul-betul, anak-anak juga harus menjaga betul-betul, orang tua juga harus menjalankan perannya dengan baik, agar apa yang nanti dilaksanakan di simulasi, kemudian hasilnya nanti entah itu berupa surat rekomendasi ataupun efek ke belakang, ini tidak ada klaster-klaster baru yang ada di sekolah. Jadi jika memang nanti diketahui ada hal semacam itu, tentunya wah ini bakal jadi lama lagi ini sekolah daringnya. Demikian Bapak Ibu. Karena memang mengatasi hal tersebut itu susah. Jadi kita harus betul-betul menjaga dari awal. Ini terkait hasil koordinasi persiapan PTM dengan Dinas Pendidikan. Kemudian untuk berikutnya ini jadwal simulasi kelas. Jadi dalam 5 hari berturut-turut itu simulasi kami sudah membagi menjadi 5 hari dengan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk kelas 7 kami laksanakan dalam 2 hari. Kalau tadi saya bilang mulai dari hari Rabu, maka kelas 7 hari Rabu dan hari Jumat. Kemudian kelas 8 hari Kamis dan hari Senin, tanggalnya sudah tertera di situ. Kemudian untuk yang terakhir hari Selasa ini untuk kelas 9. Jika Bapak Ibu bertanya ketika hari Rabu dan hari Jumat membawa apa, pelajaran apa yang akan dipelajari, nah itu akan kami susulkan minggu depan. Insya Allah hari Senin akan kami bagikan jadwal di grup WA kelas maupun wali murid. Jadi dari situ Bapak Ibu dan anak-anak bisa mengetahui mapel apa yang akan dipelajari ketika simulasi di sekolah. Nah, untuk pelaksanaannya Bapak Ibu, pelaksanaannya dalam 1 hari itu 2 jam saja, 2 jam jadi 120 menit. Yang terdiri dari 2 mapel, jadi masing-masing mapel ini 1 jam, 60 menit. Waktunya jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin jika Bapak Ibu bisa mengantar jemput siswa ini akan jauh lebih baik. Karena sekolah tentunya harus memastikan betul-betul apakah jangan sampai siswa ini ketika pulang ini mampir ke rumah temennya, mampir kemana begitu kan. Anak-anak ini kadang agak susah dipegang ekornya ini. Jadi perlu kami pastikan juga nanti akan dipantau oleh wali kelas jika memang apakah siswa tersebut itu sudah sampai rumah atau tidak. Jangan sampai belok-belok kemana-mana, harus diwanti-wanti juga. Mohon bantuan dari wali murid untuk antar jemput siswa pada pukul 8 sampai pukul 10 ini pembelajarannya. Jika memang siswa yang dipilih tersebut terpaksa tidak bisa, ya akan ada pantauan lebih lanjut. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Dian nanti, yang bagian siswa, yang orang tua juga. Kemudian teknik pelaksanaan di dalam kelas. Nah, untuk teknik pelaksanaan di dalam kelas ini secara hybrid learning, di bawahnya saya sudah tuliskan keterangan. Jadi hybrid learning ini kan kami memakai 2 ruangan. Salah satu ruangannya akan kami gunakan secara hybrid learning. Jadi di dalam kelas tersebut akan kami sediakan kamera yang langsung terhubung dengan link Google Meet yang akan dibagikan. Jadi siswa yang tidak pilih untuk mengikuti simulasi PTM atau siswa yang tidak mendapatkan izin orang tua untuk melaksanakan simulasi PTM yang berada di rumah ini bisa mengikuti secara langsung dengan klik link tersebut untuk mengikuti secara daring. Jadi seakan-akan dia berada di dalam kelas juga.
Kemudian jadwal daring, selama ada simulasi PTM, kan kelas 7 2 hari, kelas 8-nya 2 hari, kelas 9 1 hari. Jadwal daring tidak berubah Bapak Ibu. Jadi kami tidak mengubah jadwal daring, kami hanya memberikan jadwal ketika pendalaman, ketika simulasi, yang 2 mapel itu setiap hari ketika datang ke sekolah. Jadwal daringnya tetap, sama sekali tidak berubah. Jika di hari tersebut putra-putri Bapak Ibu datang ke sekolah, waktunya simulasi, maka kami juga harus memastikan kepada Bapak Ibu guru yang ada jadwal daring ini di kelas tersebut seperti ini. Kelas 7 kan hari Rabu datang ke sekolah untuk simulasi. Nah, kelas 7 ini tidak akan ada Google Meet lain selain yang hybrid. Yang daring tidak akan memberikan link Google Meet, hanya memberikan materi untuk dibaca secara mandiri, untuk dipelajari secara mandiri. Dan tidak juga ada tugas yang akan diberikan di hari tersebut untuk mapel daring ya. Jadi jika hari tersebut putra-putri Bapak Ibu datang ke sekolah, ya sudah datang saja ke sekolah, membawa buku atau mapel yang buku paket yang dibutuhkan yang akan dipelajari pada hari itu, 2 mapel itu. Sisanya jika ada jadwal daring tinggal baca-baca saja, tinggal mempelajari secara mandiri jika ada waktu yang lain di rumah. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa sudah kalau dari saya secara pelaksanaan di dalam kelas ya. Untuk saya serahkan berikutnya kepada Bu Dia. Saya kembalikan Bu Dia. Monggo Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih Mem Lina. Baik, Ibu Bapak dan anak-anakku, untuk tanya jawabnya nanti sekalian. Mungkin di list dulu, dicatat dulu apa yang ingin ditanyakan ya. Jadi nanti supaya tidak terpotong-potong informasinya. Karena informasi ini belum lengkap. Tadi Mem Lina selaku Waka Kurikulum menyampaikan tentang muatan-muatan yang dilakukan di kelas seperti apa ya. Kemudian teknisnya ketika kelas 7 hari apa, kelas 8 hari apa, dan kelas 9 hari apa. Karena hanya 5 hari, jadi yang kelas 9 hanya kebagian 1 hari. Ini baru simulasi, ya perlu digarisbawahi. Ini baru persiapan simulasi. Baik, selanjutnya bagaimana nanti peran orang tua pada pelaksanaan simulasi PTM terbatas ini akan disampaikan yang terhormat Ibu Jusnawia SPD. Kepada Bu Jusna untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Dia. Baiklah, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan sosialisasi simulasi PTM terbatas. Terima kasih ya Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut saya akan memberikan sedikit gambaran dari support orang tua. Jadi apa yang akan kita laksanakan, apa yang harus kita support agar dalam kegiatan simulasi ini bisa berjalan dengan lancar. Pak En, bisa di-share slide-nya? Terima kasih. Dalam sosialisasi simulasi PTM terbatas ini tentunya ada hal-hal yang mungkin akan sedikit lebih detail tentang siapa-siapa yang akan
kami pilih untuk mengikuti sosialisasi mengikuti simulasi PTM terbatas ini. Jadi tidak semua siswa yang telah diizinkan oleh orang tua itu akan kami ikutkan, ya. Berikut adalah syarat dan ketentuan. Yang pertama, orang tua atau wali murid telah mengirim surat pernyataan menyetujui pelaksanaan PTM kepada pihak sekolah. Yang kedua, tentunya ini adalah pekerjaan wali kelas, semua wali kelas, bahwa semua wali kelas harus memastikan atau cross-check kepada wali murid bahwa di dalam rumah tidak ada anggota keluarga yang sedang terpapar atau belum 14 hari melakukan isoman. Kalau di Memlina tadi tidak ada syarat seperti ini, tetapi secara teknis nanti ini adalah pekerjaan wali kelas. Oke. Yang ketiga, memastikan siswa telah divaksin. Meskipun dalam ketentuan di awal tidak harus divaksin, tetapi karena ini masih simulasi, tentunya saya sangat selektif untuk memilih siswa-siswa siapa yang kami izinkan untuk mengikuti simulasi. Mengapa demikian? Untuk mendapatkan surat izin mengajar atau surat izin melaksanakan PTM, surat izin melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentunya evaluasi yang akan dilakukan oleh Satgas Covid, oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tentunya akan memberikan hal-hal yang lebih rinci. Oleh karena itu kami memberikan ketentuan-ketentuan yang mungkin lebih saklek atau lebih detail atau lebih selektif. Jadi mohon maaf nanti jika ada nama-nama putra-putri Bapak Ibu semua yang ternyata belum bisa mengikuti simulasi. Ini simulasi saja ya. Jadi nanti kalau kita sudah diizinkan atau kita sudah mendapatkan SIM, mungkin kita akan evaluasi lagi. Selanjutnya yang keempat, memastikan bahwa siswa dalam kondisi fit. Ini yang kelima, ini kelewatan tadi ya. Saya belum ini kelewatan saya masukkan. Saya juga akan memastikan apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengantar dan menjemput siswa. Jadi di pelaksanaan simulasi ini kami sangat berharap bahwa tidak ada siswa yang berangkat sekolah sendiri. Kami sangat berharap orang tua bisa mengantar dan menjemput, toh waktunya hanya 2 hari dan 2 jam saja. Mungkin itu. Selanjutnya Pak En. Berikut adalah prokes yang harus kita siapkan sebelum berangkat sekolah. Jadi ini tugas Bapak Ibu di rumah, nggih. Yang pertama kita harus menyiapkan sarapan pagi, sarapan sehat, memastikan bahwa Ananda mengkonsumsi makan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. Yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat, tidak memiliki gejala suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Yang ketiga, memastikan menggunakan masker 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan, serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Jadi nanti mohon Bapak Ibu memastikan memberikan kantong plastik untuk menyimpan masker yang kotor. Jadi anak-anak nanti mungkin bisa meletakkannya di dalam kantong tersebut. Selanjutnya, sebaiknya membawa cairan pembersih sendiri atau hand sanitizer, meskipun kami di sekolah sudah menyiapkan hand sanitizer, cuci tangan, dan lain sebagainya, tapi alangkah baiknya setiap siswa membawa hand sanitizer sendiri. Selanjutnya, karena ini 2 jam saja simulasinya, jadi anak-anak hanya diperbolehkan membawa air minum sesuai kebutuhan ya. Jadi kami tidak melarang untuk membawa air mineral. Nanti kalau misalnya tidak membawa bisa dipastikan bisa dehidrasi semua ya, karena Surabaya suasananya sangat panas.
Yang selanjutnya adalah siswa wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, entah itu buku paket, buku tulis, dan alat lain, pulpen, penggaris, alat belajar, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pinjam-meminjam di dalam kelas. Jadi alat pribadi, alat tulis, dan lain sebagainya ini disediakan oleh masing-masing personel. Yang selanjutnya adalah selama keberangkatan. Yang pertama adalah menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Yang ketiga, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Nah, tetapi untuk simulasi dalam waktu yang seminggu ini, kami mungkin hanya merekomendasikan siswa-siswi kami yang mungkin hanya bisa diantar jemput oleh orang tua. Jadi mungkin nanti akan kami seleksi, mungkin seperti itu. Selanjutnya Pak M. Prokes atau aturan pulang dari satuan pendidikan atau ketika di rumah, ketika pulang sekolah. Detail ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, seperti sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Yang kedua, membersihkan diri atau langsung mandi, mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Yang ketiga, tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin. Dan yang terakhir, jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, atau ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas setelah kembali dari sekolah atau satuan pendidikan, warga satuan pendidikan atau warga sekolah tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan, atau bisa juga melalui wali kelas. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu sementara yang bisa kami sampaikan. Saya sangat berharap kerjasamanya terutama ibu-ibu yang menyiapkan putra-putrinya untuk mengikuti sosialisasi PTM terbatas yang akan kita laksanakan mulai hari Rabu sampai dengan hari Selasa minggu depan. Nanti untuk hal-hal yang perlu ditanyakan nanti kita diskusikan di akhir sesi ini. Dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam. Ibu. Terima kasih Bu Jusna atas paparannya. Tadi menjelaskan bagaimana peran orang tua ya. Jadi sudah disampaikan, memang yang disampaikan Bu Jusna itu mengacu pada buku panduan persiapan PTM terbatas ya. Nah, seperti apa untuk persiapan siswa? Nah, ini saya sendiri kebetulan, saya selaku kesiswaan, jadi double-double ya ini Bapak Ibu, nge-MC sambil juga menyampaikan paparan. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan ini nanti sudah sampaikan oleh Bu Jusna ya, jadi sebagian besar hampir sama ya, hanya saya tekankan untuk yang siswa. Makanya di pagi ini kami berharap sekali anak-anak ikut bergabung, jadi ikut bergabung bisa berdampingan dengan orang tuanya ya. Jadi anak-anak ikut mendengarkan, ikut menyimak, ya nanti kalau kurang jelas ikut bertanya ya. Jadi silakan dicatat, ini di kolom chat juga sudah muncul
beberapa pertanyaan ya. Nanti di akhir akan dipandu oleh Bapak Tri Mariono untuk mendiskusikan apa-apa yang ditanyakan. Ini sedang ditampung terlebih dahulu. Saya mengingatkan juga jangan lupa untuk mengisi presensi. Presensi sudah ada di chat ya, di linknya ada di kolom chat. Silakan Ibu Bapak untuk mengisi presensi ya. Sehingga untuk simulasi ini nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, langsung saja Ibu Bapak, saya selaku kesiswaan, saya Bu Dia Eko Kurniawati. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 dan 8. Nah, untuk pertemuan virtual ini, saya ingin menekankan bagaimana peran anak-anak, apa-apa yang harus disiapkan anak-anak ketika nanti harus mengikuti simulasi PTM secara terbatas di SMP Lab School UNESA yang dimulai pada hari Rabu besok. Ya, seperti yang disampaikan Bu Jusna, ya tadi bukan kami memilih-milih. Jadi memang data yang masuk itu berdasarkan persetujuan orang tua. Itu data awal. Jadi kalau orang tua sudah menyetujui dan harus diupload sesuai yang disampaikan Mem Lina tadi, nah itu harus syarat utama. Orang tua harus menyampaikan lembaran tanda tangan yang kemarin dibagikan saat vaksin atau bisa berupa file yang disampaikan oleh wali kelas. Nah, untuk pembagian kelasnya, ini ada aturan maksimal satu ruang kelas itu maksimal 18 siswa. Padahal kalau anak-anak orang tuanya setuju semua, satu kelas itu kita kan rata-rata sekitar 23 ya. Nah, otomatis nanti akan kami pilih terlebih dahulu karena ini masih ingat kita baru simulasi. Jadi baru simulasi untuk mendapatkan SIM. Nah, ketika simulasi ini akan ada tim yang memantau dari entah itu Satgas COVID-19 Kota Surabaya dan Dispendik Kota Surabaya, layak enggak SMP Lab School 2 UNESA ini untuk melakukan PTM terbatas. Nah, ini melalui evaluasi saat simulasi. Next. Jadi ini 18 siswa petugas. Nah, ini tata tertib yang mungkin ini sederhana tetapi sangat penting sekali ya. Nomor 1 yaitu tadi ya yang disampaikan Bu Jusna, masker. Masker dan face shield ya. Jadi memang harus memakai dua-duanya. Ya, panas sih, tapi bagaimanapun memang harus dilakukan ini karena memang aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Dan nanti ruangannya tidak boleh memakai AC. Bayangkan Surabaya juga suhunya seperti ini, bisa dibayangkan. Jadi nanti orang tua bisa mempertimbangkan ya, apakah mengizinkan PTM atau tidak. Nah, seperti ini. Kami pun juga nanti tetap ada hybridnya ketika saya harus tampil di kelas live dengan anak-anak ketika PTM ini, yang di rumah yang tidak diizinkan juga masih bisa menerima atau melihat saya mengajar melalui link Google Meet yang tentunya seperti biasa kami gunakan untuk Vicon. Juga bisa melihat materi-materi yang kami sampaikan di kelas itu. Nah, kemudian rambut dan kuku juga wajib dipotong secara rapi ya. Jadi rambutnya kemarin ketika vaksin saya melihat sekali banyak anak-anak yang rambutnya sudah seperti seniman semua ya. Nah, kami tidak bisa memaksa karena memang kondisi di rumah ya, di rumah saja ya. Silakan. Tetapi ketika besok saat simulasi, mohon dengan sangat bisa mentaati peraturan yang sudah kami siapkan ini. Terus pakaiannya seperti apa, Bu? Ya, bajunya karena kemarin banyak yang mengeluh anak-anak itu, Bu, bajunya nggak cukup. Apakah harus beli baru? Nah, tidak usah membeli baru. Jadi baju batik saja. Yang baju batiknya sekolah lab school masih cukup, bisa dipakai. Kalau nggak cukup, kalian kan anak-anak tentunya punya batik bebas ya.
Batik yang di rumah itu ya bebas pokoknya coraknya apa, yang penting batik. Nah itu untuk bawahannya silahkan menyesuaikan, yang penting pantas gitu ya, nyaman dipakai, asal tidak celana jin ya. Kemudian bersepatu yang rapi. Sepatunya apakah harus hitam atau yang ada saja, ya. Kami tidak memaksakan harus menyiapkan segala hal yang harus membeli dulu ya. Ini masih simulasi. Nanti kita dapat SIM atau tidak kan juga kita tidak tahu ya. Karena ini juga bergantung anak-anak. Saat selama 5 hari itu tertib enggak? Anak-anak taat prokes enggak? Karena nanti akan dievaluasi. Kalau anak-anak sendiri tidak taat prokes, ya mohon maaf, nanti rekomnya dari Satgas Covid Kota dan Dispendik juga kami tidak bisa mendikte mereka ya. Jadi ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan saat simulasi ini. Kemudian ATK tadi sampaikan Bu Jusnya juga dilarang meminjam. Jadi tolong bawa buku karena nanti saat simulasi itu hanya 2 kali 60 menit. Jadi hanya 2 mapel. Mungkin hanya matematika sama bahasa Indonesia gitu aja ya. Jadi per jam itu hanya 1 mapel. Terus prokesnya sendiri seperti di video tadi yang Ibu Bapak dan anak-anak lihat, begitu banyak sekali hal yang harus dilakukan mulai pagar depan itu ya. Itu sudah ada satpam yang sudah mengecek nanti di situ. Jadi mohon maaf, pintunya hanya 1 pintu, one gate system ya. Jadi UNESA hanya membuka 1 pintu gerbang depan. Jadi mohon maaf, karena juga menghindari hal-hal keluar masuk yang orang-orang luar itu apabila dibuka semua beberapa pintunya UNESA. Memang di samping lab school itu kan ada pintu samping. Ketika dulu tatap muka kan bisa digunakan untuk lewat. Lebih dekat ya, lebih untuk terabasan gitu ya. Tetapi ini oleh UNESA hanya menggunakan 1 pintu di depan. Nah, kemudian di gerbang lab school sudah bersiap satpam yang nanti akan mengecek seperti di video tadi beserta tim Satgasnya COVID Lab School. Nah, nanti akan mengecek itu. Yang nomor 6 ini tidak kalah penting, tidak diperkenankan membawa gawai atau HP. Loh Bu, bagaimana nanti anak-anak komunikasinya? Tidak perlu khawatir, karena jadwal sudah tertulis secara jelas. Ketika dimulai pelajaran pukul 8, ya orang tua mengantar sebelum pukul 8. Pulangnya kan tepat pukul 10. Ketika anak-anak, mohon maaf, yang belum di unmute, tolong operator untuk meng-unmute. Jadi penting ini ya. Jadi tidak diperkenankan membawa gawai. Jadi nanti apabila orang tua kesulitan menghubungi, ada wali kelas, ada tim yang siap, ada konselor ya, Bu Alfi yang selalu siap sedia untuk kemana-mana membawa gawainya, menerima informasi dari orang tua, harus fast respon ya. Jadi nanti dijemput, dan ketika anak-anak belum dijemput tidak kami perkenankan keluar ruangan ya. Jadi satpam di depan nanti menyampaikan melalui HT, ada tim. Jadi mohon maaf nanti ketika simulasi pun anak-anak di kelas diajar di depan ruang kelas itu ada tim satgasnya yang menjaga. Seperti tadi mengantar ke kamar mandi itu juga pakai diantar. Kemudian ada yang bagian luar mengecek suhu dan lain-lain, memastikan kalau ada orang tua berkomunikasi. Jadi anak-anak pure untuk niat bersekolah bertatap muka ya. Jadi ketika simulasi ini hanya 2 jam pelajaran ya. 2 jam bulat ya, 2 jam 60 menit. Jadi mohon benar-benar bisa mematuhi, kiranya nanti untuk mendapatkan SIM sekolah kita segera melakukan tatap muka ya. Anak-anak juga sudah mulai jenuh. Kami pun para guru ini sebenarnya kalau disuruh memilih senang yang bertatap muka.
Karena ketika kami harus daring itu 24 jam kami itu mengecek tugas anak-anak dan nagih latihan anak-anak ya seperti itu. Baik, next ya ini ada contoh. Jadi seperti ini penampakan. Operator next. Nah, ini nanti seperti ini penampakan di kelas. Menampakkan di kelas seperti ini, tidak boleh memakai AC ruangannya. Jadi semua jendela dibuka, mungkin kipas angin ya. Terus anak-anak juga memakai masker dan face shield, kemudian juga alat tulis dan lain-lain tidak boleh meminjam. Nah, dipastikan jaraknya juga 1,5 meter. Nah, jadi ini benar-benar begitu kaku ya. Jadi memang seperti ini. Jadi karena memang kita masih berdampingan dengan virus ini ya. Jadi betul-betul mohon kerjasamanya, kejujurannya. Kalau memang anaknya memang tidak fit, memang anaknya batuk atau pilek, atau ada saudara yang isoman, ya jujur saja. Tidak mengurangi kok ketika harus belajar di rumah itu, mereka akan juga dapat informasi itu. Baik, selanjutnya operator. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini sama seperti yang disampaikan oleh Bu Jusna tadi, karena hanya 2 jam ya, mohon dipastikan anak-anak itu sarapan di rumah ya. Jadi sarapan dulu, tidak membawa makanan, tapi kalau minuman boleh. Minuman boleh ya, jadi karena mungkin khawatir dehidrasi. Dan tidak ada jam istirahat untuk keluar-keluar gitu, tidak ada. Jadi tetap di dalam ruangan ya. Kalau memang ke toilet ya nanti akan ada tim yang mengantar ke toilet. Tidak boleh bersama dengan temannya yang lain. Ya jadi memang ini membuat jarak dengan teman ya, karena memang satu sisi kita masih berdampingan. Jadi tolong diartikan bukan kok membuat orang harus idealis, individu tidak. Tetapi ini karena memang kita masih berdampingan dengan namanya virus COVID-19. Nah, ketentuan-ketentuan ini, semua materi ini bisa dibaca, nanti akan kami sampaikan ya. Jadi ini teoritis aja, bisa disampaikan ke orang tua, sama seperti yang disampaikan ke Bu Jusna. Cuma saya menggarisbawahi ke anak-anak ya. Jadi anak-anak sendiri kemarin saya melihat ketika vaksin tuh banyak sekali yang tidak taat prokes ya. Pakai masker itu masih ya nggak nutupi hidungnya, ya masih di bawah hidung. Kadang-kadang masih ya bergerombol. Namanya anak ya, memang dunianya seperti itu. Kita tidak bisa melarang itu, tapi karena ini simulasi dan ini adalah nanti ujian kita untuk mendapatkan SIM tatap muka, ya harus kita patuhi benar-benar. Ketika hari pertama anak yang kita ikutkan simulasi ternyata melanggar dan anak itu mungkin untuk simulasi berikutnya tidak akan kami ikutkan ya, tidak akan kami ikutkan di tatap muka ya. Jadi memang harus benar-benar taat prokes. Saya rasa begitu, ini banyak slide, tapi intinya ini informatif aja, dan sama yang seperti disampaikan Bu Jusna, kita langsung ke tanya jawab saja, langsung ke Pak Tri. Pak Tri sudah siap? Pak Tri ini juga tim Satgas COVID-nya SMP Lab School, jadi bisa menambahkan atau nanti bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak dan anak-anak yang ikut virtual pada pagi ini. Yang terhormat Pak Tri Mariono. Ya, selamat pagi. Oh ya, siap. Terima kasih. Monggo Pak Tri. Bapak Ibu semuanya dan semua siswa Lab School UNESA 2 yang kita banggakan. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang sudah diberikan dari kesiswaan dan kemudian dari kurikulum, kali ini masuk pada sesi sharing atau tanya jawab. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan dan perlu dijelaskan lebih detail lagi. Nah, di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang
perlu kita jelaskan lebih detail lagi. Pertanyaan yang sudah muncul, satu, anak-anak tidak boleh membawa makanan. Nah, kenapa gitu kan? Nah, untuk sementara pada saat uji coba atau simulasi seminggu ke depan itu tidak diperkenankan dulu untuk membawa makanan. Nah, terus kemudian aturan itu sebenarnya sempat banyak yang tidak setuju. Karena waktu itu aturan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan itu tidak 2 jam, tapi 3 jam. Nah, akhirnya Dinas Pendidikan merevisi karena tidak diperbolehkan bawa makan, maka diperpendek menjadi 2 jam. Jadi kalau 2 jam tidak perlu membawa makan. Nah, terus kemudian maka orang tua wajib hukumnya memastikan putra-putrinya sudah sarapan di rumah. Karena dimulainya jam 8. Nah, terus kemudian durasinya 2 jam. Jam 8 sampai jam 10. Nah, yang berikutnya, kalau rumahnya jauh, tentunya tidak efektif kalau pulang kemudian kembali lagi untuk jemput. Nah, solusinya bagaimana? Seperti itu kan. Yang jelas, ketentuan dari Dinas Pendidikan, anak tidak boleh ditemui. Nah, tetapi karena UNESA ini lahannya luas, monggo kalau mau nunggu putra-putrinya karena rumahnya jauh, misalkan rumahnya ada di Sidoarjo, karena ini kan Bapak Ibu putra-putrinya ini kan rumahnya sebagian jauh. Saya lihat itu alamatnya ada yang di Perak, ada yang di Tanggulangin, ada yang di dekat Mojokerto. Tentu tidak efektif kalau kemudian nganter terus kemudian 2 jam lagi berangkat jemput. Nah, silahkan mungkin kalau misalkan terpaksa harus menunggu putra-putrinya, mohon tidak ada di lingkungan sekolah. Monggo, UNESA ini luas, bisa di masjidnya UNESA atau bisa di kolamnya UNESA atau di mana. Monggo, yang penting tidak bergerombol, karena kalau bergerombol tentunya dari pihak security UNESA pun juga akan menegurnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk masker sudah menjadi ketentuan bahwasanya semuanya wajib pakai masker. Nah, terus kemudian ketika di jalan berangkat ke sekolah naik sepeda motor maskernya jatuh. Nah, maka sekolah sudah menyiapkan masker gratis tapi hanya saat kedatangan. Saat kedatangan kalau maskernya rusak maka akan diberikan secara gratis. Tapi kalau sudah dikasih pada saat datang terus kemudian setengah jam berikutnya maskernya rusak lagi, setengah jam berikutnya rusak lagi, maka silakan beli di koperasi tapi tidak mahal. Kalau nggak 1.000 ya 2.000. Seperti itu. Nah, terus kemudian tadi juga sudah disampaikan masalah akses pintu. Disampaikan oleh Ibu Biswaan tadi bahwasanya akses pintu hanya sementara satu yang di sampingnya Telkom, yaitu pintu utama, pintu depan. Karena sebenarnya UNESA sendiri juga sedang membatasi untuk kegiatan di kampus. Nanti kalau memang sudah benar aman, saya yakin pihak UNESA juga akan membuka 2 pintu, baik pintu utara yang samping Telkom atau pintu selatan. Jadi kalau Bapak Ibu nganter putra-putrinya masuk lewat pintu selatan, jadi langsung keluarnya pintu utara atau sebaliknya. Jadi kalau sekaligus berangkat kerja lebih mudah. Tapi untuk sementara saat ini memang masih dibuka 1 pintu saja. Terus kemudian juga ada pertanyaan ini Bu Dia, apakah boleh kalau diantar karena orang tua kendaraannya terbatas dipakai untuk kerja. Monggo dibantu dijawab Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Tri. Tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Tri ya. Sekali lagi ini baru simulasi Ibu Bapak ya. Jadi simulasi sifatnya baru 2 jam saja.
Jadi tidak perlu repot-repot anak-anak nanti pas lapar, pas bagaimana ya. Tadi ada pertanyaan yang anak-anak berangkat sendiri bawa sepeda, mohon maaf, berarti tidak memenuhi syarat untuk simulasi PTM terbatas. Karena di ketentuan memang harus yang ada yang mengantar. Kalau memang yang mengantar itu harus online, ya monggo, itu kan dipesankan oleh orang tua. Yang memesankan orang tua. Terus nanti pulangnya gimana, Bu? Anak-anak kan nggak bawa HP. Bisa dipesankan dari rumah, hasil pesannya itu platnya apa, di screenshot nanti dikirim ke wali kelas. Nah, nanti wali kelas akan koordinasi dengan Satpam, ya Satpam di depan, karena memang kita harus steril. Sekolah kita tidak boleh orang luar pun juga, selain anak-anak dan guru nanti yang ikut sosialisasi itu tidak diperkenankan untuk masuk halaman. Jadi hanya di gerbang lab school saja. Ya, jadi kalau memang kesulitan mengantar, ada ojol ya. Ada ojol itu juga bisa dipertanggungjawabkan karena memang ada lacaknya jelas ya. Nah, kalau memang tidak memenuhi syarat, ya nggak apa-apa tidak ikut simulasi dulu, enggak apa-apa. Jadi yang benar-benar bisa diantar dan dijemput. Seperti itu, ini sudah ketentuan, jadi tidak bisa ditawar lagi. Anak-anak jalan, Bu, rumahnya dekat, mohon maaf, meskipun rumahnya dekat ya tetap harus diantar orang tua. Karena ini ketentuan, sekali lagi. Nanti akan ada tim Satgas ya, tim Satgas COVID kota dan Dispendik yang akan mengecek fakta yang ada di lapangan ini. SMP Lab ini ngajukan PTM, siap nggak sih? Orang tuanya bisa nggak semuanya? Kok semua diajukan oke aja? Saya paham ya, kami paham orang tua juga ketika anak-anak harus belajar di rumah itu rasanya mungkin tensi itu naik ya Ibu Bapak ya. Tensinya naik semua ya. Sudah harus mencari nafkah, terus anak-anak itu di rumah seperti itu, belum yang adiknya lagi dan lain-lain ya. Tapi marilah kita bersabar terlebih dahulu ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi semuanya masih bisa kita atasi. Jadi yang benar-benar bisa memenuhi aturan. Begitu Pak Tri, ada yang ditambahkan atau ada pertanyaan? Monggo. Masih ada pertanyaan, maaf, mungkin ada yang mau sharing lagi terkait dengan antar jemput apa yang sudah disampaikan Bu Diah, Bapak Ibu. Silakan, monggo. Untuk 1 minggu ini saja, Bapak Ibu, jadi mulai Rabu ya Pak Tri ya. Terus terang kita Lab School UNESA ini baik 1 maupun 2 itu biasanya jadi sorotan dan biasanya itu tanpa kita undang itu banyak wartawan juga. Iya, betul sekali. Jadi mohon betul sekali. Kalau memang sekiranya kesulitan dalam hal kendaraan mungkin bisa izin untuk tidak ikut tatap muka dulu, enggak apa-apa selama simulasi seminggu depan. Mungkin seperti itu. Ibu Bapak monggo atau anak-anak ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam, orang tua dari Febria Indi, Bapak, monggo. Ya, Bapak, Ibu, ya salam sehat, semoga semua tetap sehat. Amin, amin. Nah gini Bu, saya sekedar saran aja, ini kan cuma sosialisasi ya. Nah dengan prokes yang mungkin ketat, yang mungkin gimana. Kalau saya sih usul bagaimana dengan anak-anak didik yang mungkin kayak tadi itu mungkin dipakai naik ojol atau mau jalan kaki, itu mohon maaf ya, maaf sekali pengertian dari wali murid aja, yang ini kan lebih baik mengalah untuk kedepannya lebih bagus kan, karena ini sosialisasi ini kalau memang kita lulus kan bisa PTM semua, bisa kalau awal-awal ini kan kalau lebih baik kita jujur aja terus terang, kalau misalnya nggak ada yang bisa nggak bisa ngantar, kalau ojol kan juga melalui daring. Nah, nanti kalau daring nanti kalau misalnya ini lolos dengan prokes yang kita lalui, ya insya Allah lah nanti kan dapat SIM katanya Ibu ya. Itu itu mungkin kan bisa nanti ada semakin landai, dan cepat selesai. Maba ini
Nah, kita bisa PTM semua gitu kan. Kayak gitu aja Bu, saran dari saya Bu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak siapa ini tadi? Halo, Pak siapa tadi Bapak? Pak Imam. Pak Imam, matur nuwun Pak Imam. Pak Imam ini memberi penguatan ya, memberi masukan ya, tidak bertanya. Jadi kita harus jujur. Jadi Ibu Bapak saran ya. Jadi kalau memang anak-anak tidak bisa diantar ya mungkin legowo tidak usah diikutkan ke simulasi terlebih dahulu. Ya, nanti simulasinya mungkin perwakilan yang bisa dipastikan diantar jemput oleh orang tua. Karena betul ya mendapatkan SIM ini kan betul-betul perjuangan ya. Ya, kita Betul yang kedepannya nanti disampaikan, iya Pak. Pak Tri juga menyampaikan benar sekali, wartawan itu aduh kan bad news is good news ya. Jadi ketika berita itu jelek, berita itu nggak bagus menyangkut UNESA, itu wah trending nanti ya. Nah akhirnya juga akan berakibat SIM kita nanti tidak bisa keluar ya. Jadi mohon pengertiannya sekali lagi. Karena masih ada waktu bisa menyampaikan kepada orang tua, kepada wali kelas ya, bisa di kolektif nanti siapa-siapa yang memang benar-benar bisa diantar jemput. Ada lagi kiranya memberi masukan atau bertanya sebelum saya tutup? Sudah lebih dari 1 jam. Monggo. Saya tanya Bu. Silakan. Ya, mau tanya ini ada ketentuan bahwa yang mengikuti simulasi PTM ini harus sudah divaksin. Itu apa vaksinnya kan ada 2 kali Bu. Apa dengan vaksin pertama saja sudah bisa ikut atau harus komplit 2 kali? Terima kasih. Terima kasih, langsung kami tanggapi Mama Aksandra, luar biasa ya. Jadi untuk anak-anak itu tadi memang vaksin ini bukan syarat yang utama ya, yang syarat utama itu adalah guru dan tim sekolah ya, tim satgasnya sekolah itu harus vaksinnya sudah sampai kedua. Anak-anak cukup vaksin 1 nggak apa-apa ya. Jadi anak-anak yang sudah divaksin ke-1, karena vaksin kedua juga rata-rata belum semua anak-anak. Ya, jadi baru tanggal 1 kemarin Lab School kan mengadakan vaksin kolektif yang pertama. Tentunya yang kedua nanti juga masih menunggu bulan depan. Begitu Mama Aksandra. Terima kasih. Ada Ya, lagi? Bu. Ada lagi? Monggo. Monggo. Apa ada yang di kolom chat Pak Tri? Mungkin di kolom chat ada yang masih bertanya? Masalah vaksin ya sudah. Terus kemudian saya mau tambahkan masalah kenapa siswa tidak diperkenankan membawa HP ke sekolah. Bapak Ibu semuanya, anak-anak sudah hampir 2 tahun itu mulai pagi sampai malam berhadapan dengan perangkat IT terutamanya HP. Nah kemudian kalau ke sekolah maka tidak diperkenankan membawa HP itu karena supaya anak-anak itu fokus interaksi dengan sesama manusia. Dan yang kedua, kalau toh perlu mengenakan perangkat IT karena ada di sekolah, maka sudah disiapkan perangkat IT yang ada di sekolah. Nah, untuk komunikasi dengan orang tua, tadi sudah disampaikan kalau masalah kedatangan dan kepulangan sudah jadwalnya sudah pasti. Jadi tidak perlu dipertanyakan kapan pulang, kapan datang. Dan kemudian kalau misalkan memang perlu komunikasi, maka sekolah memiliki perangkat telepon yang bisa di-call, dan kemudian jika perlu chat juga bisa chat ke wali kelas atau ke BK. Seperti itu. Oke. Nah, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Waktu simulasi kelas 7 kan Rabu dan Jumat kalau nggak salah, hari itu pembelajaran 2 jam saja, jam 8 sampai jam 10. Ada pertanyaan ini Pak Tri. Di chat ya. Bagaimana kalau selain hari itu Pak Bu selama waktu simulasi? Nah,
Monggo, Mem Lina, kurikulum untuk membantu memperjelas kembali. Iya Pak Tri, terima kasih. Jadi ini waktu simulasi kelas 7 Rabu dan Jumat. Hari itu pembelajaran 2 jam saja. Kalau selain hari itu Bapak Ibu tetap sesuai dengan jadwal daring Senin sampai Jumat itu. Hanya ketika jadwal simulasi, maka siswa datang ke sekolah, kemudian membawa 2 pelajaran yang dibutuhkan, dan hari itu sisanya tidak akan ada Google Meet dan tugas dari jadwal daring. Demikian. Terima kasih Mem Lina. Ya, masih ada di